Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar semuanya? Baik. Pada sehat semua ya? Sehat. Ya, syukur. Kita jumpa lagi ya pada pertemuan hari ini. Tapi sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasanya kita buka dengan berdoa bersama-sama. Seperti biasanya ketua kelas memimpin doa supaya pada pelajaran hari ini kita diberi kemudahan, kelancaran, ya. Kita dapat ilmu bisa masuk ke kepala kita. Ya, silakan ketua kelas dipimpin doanya. Siap, Prak. Sebelum belajar, berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa bersama-sama. Sekarang kita akan memulai pelajaran, tapi terlebih dahulu kita harus bersemangat ya supaya tidak loyo, tidak lemes, tidak ada yang sakit. Duduknya yang tegak semua. Nah, biar badan kita juga seger. Pada pelajaran hari ini kita akan belajar masalah ekosistem pada tema 5 pelajaran pertama ya. Di sini sudah tersedia media yang akan kita pakai. Semoga ini bisa menjadi lebih menarik ya. Kita bisa melihat bersama-sama, kita buka ya. Nah, ini ekosistem. Nanti kita akan mengetahui apa yang akan kita pelajari, tujuan pembelajaran kita. Kenapa kita harus belajar ekosistem ya? Ini tujuan pembelajaran kita ada 4. Yang pertama, ini siswa harus mampu memahami apa yang dimaksud dengan ekosistem. Kalau kalian belum paham ya nanti
kita akan belajar bersama-sama apa itu ekosistem ya. Yang kedua itu kalian semua harus memahami satuan-satuan penyusun ekosistem. Jadi apa saja yang menyusun ekosistem. Yang ketiga menyebutkan macam-macam ekosistem. Barangkali ada ekosistem buatan, ekosistem alami, dibedakan lagi ada ekosistem darat, ada ekosistem perairan ya. Yang keempat, siswa mampu menyebutkan komponen penyusun ekosistem. Nanti akan kita pelajari juga komponen abiotik, komponen biotik itu nanti. Ini yang harus kalian pahami ada 1, 2, 3, 4. Nah, kenapa kita harus belajar ekosistem? Nah, ini erat kaitannya dengan lingkungan kita. Ya, yang terdiri dari tanah, udara, sinar matahari, kalian harus paham. Ini penting. Tentunya ini juga bermanfaat supaya kita bisa menciptakan lingkungan yang bagus, yang baik untuk ekosistem. Nah, ini kalau kita lihat ini ada gambar sebuah lingkungan ya. Lingkungan hutan barangkali ini ada perairan, ini ada airnya, air sungai, ini ada hewan yang memanfaatkan air, di sini ada juga udara yang dipakai untuk bernapas hewan dan tumbuhan juga. Nah, ini namanya ekosistem. Seperti di lingkungan sekitar kita. Nah, di lingkungan sekitar kita juga banyak tumbuhan, juga banyak hewan. Ada sinar matahari, ada udara, ada tanah, nah itu namanya ekosistem. Nah, di sini disebutkan ekosistem itu apa nih? Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Dengan lingkungannya itu maksudnya dengan tanah, dengan air, dengan udara, dengan sinar matahari. Jadi seperti itu. Misalnya kita lihat seekor kambing saja, cuma satu. Nah itu namanya makhluk tunggal, itu disebutnya individu. Nanti kalau banyak individu, banyak kambing, tapi tidak ada hewan lain, cuma kambing saja tapi banyak, itu namanya populasi. Ini contohnya populasi gajah. Gajahnya banyak, tapi tidak ada hewan lain. Nah, di sini sekumpulan individu sejenis yang hidup dalam suatu tempat. Misalnya apalagi ya, selain gajah misalnya ada zebra banyak sekali, itu populasi. Ada semut banyak sekali seperti sekitar kita, burung merpati banyak di sekitar kita, itu namanya populasi. Nggak ada hewan lain, nggak ada burung pipitnya, nggak ada burung gereja ya, semuanya burung dara semua, itu populasi. Ada komunitas. Nah, komunitas ini banyak populasi. Ada kumpulan zebra, ada kumpulan gajah, termasuk rumputnya juga. Menempati suatu wilayah itu namanya komunitas. Misalnya nanti ada kumpulan di sekitar kita, bisa kita lihat burung dara, burung merpati ya, ada banyak burung gereja, banyak burung pipit, nah itu komunitas menempati dalam suatu pohon atau di atas genteng itu kan. Ini kekumpulan berbagai macam populasi makhluk hidup yang hidup dan saling berinteraksi. Berinteraksi itu berhubungan. Nah nanti ini akan kita diskusikan ya. Kalian diskusikan, nanti kamu mau mengambil contoh yang lain karena ini sudah dibagi kelompok-kelompok ya, nanti akan berdiskusi. Ya, sekarang Bapak tanya, barangkali ada yang sudah paham, sudah tahu contoh ekosistem yang tidak dibuat oleh manusia, ini namanya ekosistem alami.
Coba tunjuk jari yang tahu siapa? Saya, Pak. Ya, contoh ekosistem alami contohnya apa, Imron? Hutan. Ada lagi nggak? Gunung. Ya, betul. Ada hutan, ada gunung. Nah, itu contoh ekosistem alami. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita tinggal memasuki diskusi. Tadi sudah saya jelaskan sedikit masalah ekosistem. Tugasmu sekarang untuk mendiskusikan di antara teman-teman kamu, ya. Nanti Bapak tinggal memantau saja, barangkali ada kesulitan, ada yang kurang paham. Sekarang giliranmu untuk berdiskusi. Ini sudah cukup. Nah, tugasmu adalah untuk berdiskusi. Ekosistem itu tersusun dari apa saja? Ada yang tahu tidak? Ekosistem itu tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Hewan yang makan daging itu jenis hewan apa? Siapakah yang tahu? Karnivora. Kalau hewan pemakan tumbuhan namanya apa? Herbivora. Ya, untuk hari ini kita sudah diskusi juga sudah selesai, ya. Sudah bareng-bareng tadi, apa yang sulit, apa yang mudah, semuanya sudah. Kamu yang paham membantu yang tidak paham, begitu juga yang tidak paham bertanya ke yang paham, berarti sudah cukup, ya. Sudah banyak yang paham semuanya. Tinggal berdasarkan hasil diskusi tadi, ada yang mewakili untuk menyimpulkan ke depan, ya. Silakan tunjuk jari siapa yang mau menyimpulkan. Saya, Pak. Oh ya, silakan. Ini namanya hewan senang. Hewan ini pemakan daging. Tergolong hewan karnivora. Sama, harimau juga pemakan daging. Jadi sama tergolong karnivora. Kalau ini hewan kambing. Kambing tergolong makan tumbuhan. Dan herbivora tergolong dari herbivora. Kerbau juga sama, pemakan tumbuhan. Tergolong hewan herbivora. Ayam pemakan segala, tergolong hewan omnivora. Tikus juga terkenal pemakan segala dan tergolong omnivora. Sudah. Iya, Pak. Ya, sudah. Terima kasih. Silakan duduk. Nah, itu untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, ya. Sudah ada yang mewakili. Nah, berarti kita cukupkan sekian. Doa kelas silakan memimpin doa. Siap, gerak. Sebelum pulang berdoa dimulai.
sebelum semuanya pulang ke rumah, kalau yang kebagian tiket harus tiket lebih dahulu. Nah, nyapu yang bersih, ada yang di dalam, ada yang di luar.